Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study statistika. Kali ini saya akan membahas tentang ukuran kecenderungan penyebaran data tunggal. Di mana dalam ukuran kecenderungan penyebaran data tunggal akan dibahas yang pertama adalah rentang, kedua rentang antar kuartil, 3 simpangan kuartil, 4 rata-rata simpangan, 5 standar deviasi dan varians, 6 koefisien varians, 7 skewness, dan yang ke-8 adalah kurtosis. Kita langsung ke contoh soal. Ukuran kecenderungan penyebaran data atau variabilitas biasanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana menyebarnya atau berpencarnya data. Beberapa ukuran penyebaran data diantaranya adalah rentang antar kuartil, simpangan kuartil, rata-rata simpangan, standar deviasi, varians, skewness, dan kurtosis. Yang akan kita bahas ini adalah tentang data tunggal. Datanya sama dengan yang ukuran kecenderungan pemusatan data. Tapi sekarang kita mencari ukuran penyebaran data. Data tunggal di sini misalkan diberikan data skor hasil ujian statistika dari 24 orang mahasiswa pada contoh berikut. Ini hasil nilai ujiannya, jadi ada 24. Data ini kita urutkan dari data ke-1 sampai data ke-24. Kita urutkan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar, di mana nilai terkecilnya adalah 5, nilai yang terbesarnya adalah 10. Yang pertama, yang A, kita cari rentang R atau range. Adalah selisih data terbesar dengan data terkecil. Kalau kita lihat di sini, data terbesar terkecilnya adalah 5, sedangkan data terbesarnya adalah 10. Maka untuk rentangnya adalah 10 dikurangi 5. Hasilnya adalah 5. Nah, sedangkan rentang antar kuartil RAQ merupakan selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil ke-1 atau RAQ sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Untuk menentukan RAQ terlebih dahulu mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian kita tentukan nilai Q1 dan Q3. Dalam Q1 dan Q3 ini sudah kita pelajari di ukuran kecenderungan pemusatan data, di mana Q1-nya sama dengan 6,25 dan Q3-nya sama dengan 9. Nanti bisa dilihat di video yang pemusatan data. Atau saya ingatkan di sini bahwa Q1 itu XIN plus 1 dibagi 4 sama dengan, karena ini 1 berarti X-nya, ini I-nya diganti 1. 24 adalah jumlah datanya plus 1 dibagi 4. X 25 per 4 adalah X 6,25. Berarti letak Q1 di urutan data ke 6,25 sehingga X6 karena ini adalah 6,25 berarti X6-nya diambil dari sini. Ini X6 plus 0,25. 0,25 adalah 6,25 dikurangi 6. 0,25. Data ke-7 adalah data setelah data ke-6 dikurangi data ke-6. Dimana kalau kita lihat dari di sini tabel yang di atasnya sini, data ke-6 adalah 6, sedangkan data ke-7 adalah 7. Maka 0,25, 7 dikurangi 1 itu adalah 1, dikalikan 0,25 plus 6 adalah 6,25. Jadi untuk Q1 adalah 6,25. Caranya sama dengan Q3 juga sama, mendapatkan nilai 9. Tapi kalau Q3 tinggal X ini diganti 3, 24 plus 1 dibagi 4. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video yang pemusatan data tunggal, mencari min, median, kuartil, desil, persentil untuk data tunggal. Sehingga dari nilai Q3 dan Q1 ini diperoleh RAQ atau rentang antar kuartil. 9 dikurangi 6,25 adalah 2,75.
Makanya ini pemahaman tentang kuartil sangat penting untuk menentukan rentang antar kuartil dan simpangan kuartil untuk poin ke C. Simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil adalah setengah dari rentang antar kuartil, atau SQ sama dengan setengah RAQ sama dengan setengah Q3 dikurangi Q1. Oleh karena itu simpangan contoh di atas adalah setengah dari RAQ. RAQ-nya sudah didapatkan di sini 2,75 tadi. Berarti SQ-nya setengah dikalikan 2,75 hasilnya adalah 1,375. Ini untuk simpangan kuartil. Yang D, rata-rata simpangan RS. Rata-rata simpangan adalah harga mutlak dari jarak setiap data terhadap rata-rata dibagi banyaknya data. Untuk data tunggal, RS sama dengan sigma XI min X bar. X bar itu adalah rata-rata dibagi N. Atau untuk tabel frekuensi, RS sama dengan sigma FI, harga mutlak SI min X bar dibagi dengan sigma F, di mana F di sini adalah jumlah dari frekuensi atau jumlah dari datanya. Untuk data tunggal ini misalkan datanya 5, 4, 3, 2. Kalau tabel frekuensi kita tabelkan dari seperti yang di bawah ini. Perhitungan rata-rata simpangan. Nah, ini kita tabelkan. Saya tabelkan seperti ini, jadi nanti menggunakan rumus yang ini. Nilai ujian, nilai 5 itu banyaknya ada 2, frekuensinya ada 2 dari soal yang tadi. Nilai 6 ada 4, 7 jumlahnya ada 2, sampai nilai 10 jumlahnya ada 3. Kita cari rata-ratanya, ini sudah dipelajari di pemusatan data. Rata-rata adalah kita jumlahkan semuanya, misalkan ini 5 kali 2 adalah 10, 6 kali 4 adalah 24, 7 kali 2 14, 8 kali 8 64, 9 kali 5 45, 10 kali 3 30, hasilnya adalah 187. Dibagi 24 7,79. Ini adalah rata-rata atau X bar. XI dikurangi X bar. XI-nya adalah ini. 5 dikurangi dengan 7,79. Jadi nilai ini dari 5 dikurangi 7,5 dikurangi 7,79. Ini harga mutlak ya, bukan 15, harga mutlak. Jadinya adalah mutlak dari 2,79 adalah 2,79. Maka di sini tidak ada minusnya. Begitu juga dengan yang sini 2,21 ini adalah dari XI, XI-nya adalah 10 dikurangi dengan X bar. X bar-nya adalah 7,79. Maka hasilnya 2,21. Nah, sedangkan untuk yang ini FI kali XI min X bar. Jadi hasilnya FI itu adalah ini 2 dikali hasilnya XI min X bar. Berarti dari sini adalah 2 kali 2,79. Jadi hasilnya ini dikalikan hasil ini. Kalau ini FI-nya adalah 4, berarti 4 kali 1,79. Sampai dengan yang ini adalah FI-nya 3, berarti 3 kali 2,21. Dan seterusnya, nanti kita jumlahkan hasilnya adalah 28,68. Maka rata-rata simpangannya kita masukkan ke rumus tadi ini adalah 28,68 jumlahnya dibagi dengan frekuensinya. Jumlah frekuensinya adalah 24, maka sama dengan 1,19. Ini untuk mencari rata-rata simpangan. Sekarang yang E adalah standar deviasi SD dan varians. Standar deviasi untuk sampel diberikan simbol S dan untuk populasi diberikan simbol sigma. Ini adalah simbol sigma. Sigma kecil ya. Kalau sigma besar itu simbolnya seperti ini. Kalau ini adalah simbol sigma kecil.
Kuadrat dari simpangan baku standar deviasi adalah varian, sehingga varians untuk sampel adalah S kuadrat dan untuk populasi adalah sigma kuadrat. Rumus standar deviasi untuk sampel dalam bentuk tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Ini adalah rumusnya. Jadi S sama dengan akar sigma Fi Xi kuadrat min sigma Fi Xi dalam kurung kuadrat dibagi dengan N dibagi dengan N-1 dan sigma rumus untuk standar deviasi untuk populasi sigma kecil sama dengan akar dari sigma Fi Xi kuadrat min sigma Fi Xi kuadrat per N dibagi dengan N. Kita langsung ke perhitungannya. Ini adalah dari datanya tadi bahwa data 5 banyaknya adalah 2. Nilai 6 banyaknya 4 sampai nilai 10 adalah banyaknya 3. Xi kuadrat ini adalah dari sini. Xi ini kita kuadratkan. Ini 5 ini kita kuadratkan. 25 5 kuadrat. Ini 6 kuadrat sampai di sini adalah 10 kuadrat. Fi Xi adalah nilai Fi itu ini 2, Xi adalah 5. Dari ini adalah dari 2 dikali 5. Kalau ini dari Fi-nya adalah 4, ini adalah 4 di sini dikali 6. Hasilnya 24 ini 6. Sampai yang terakhir di sini misalkan 30 ini adalah dari Fi-nya 3 dikalikan 10. Nah, nanti dijumlahkan semuanya adalah 187. Kemudian untuk Fi Xi kuadrat ini adalah Fi-nya 2, Xi kuadratnya adalah 25. Jadi di sini untuk Fi Xi adalah ini dari Fi-nya adalah 2, Xi kuadratnya adalah 25. 50. Kalau ini Fi-nya adalah 4, ini 4 dikali Xi kuadratnya adalah 36. Nah, sampai dengan yang terakhir ini Fi-nya adalah 3, Xi kuadratnya adalah 100. Hasilnya 300. Kemudian dijumlahkan semuanya dari 50 sampai 300 ini dijumlah hasilnya adalah 1509. Kita nyari nilai standar deviasi dan varians untuk sampel dan populasi sebagai berikut. Nah, ini tinggal kita masukkan untuk sigma Fi Xi kuadrat. Fi Xi kuadrat ini adalah sigma Fi Xi kuadrat, hasilnya adalah 1509. Kita masukkan di sini 1509. Kemudian untuk sigma Fi Xi adalah ini. Jadi ini untuk sigma Fi Xi. Ini 187, kalau ini sigma Fi Xi kuadrat. Ini kita kuadratkan dibagi dengan 24. Dibagi dengan 24 dikurangi 1. 24 ini adalah banyak datanya. Maka hasilnya adalah 1,503. Jadi menghitungnya kalau saya jabarkan, ini akar 1509 dikurangi 187 ini kita ini 87 kuadrat dibagi dengan 24 min 1. Jadi akar 1509 dikurangi 187 kita kuadrat. Hasilnya adalah 34969 kita bagi 24 kemudian di 24 dikurangi 1 adalah 23. Maka akar 1509 dikurangi dengan 24969 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah ini
349, 69 kita bagi dengan 24, hasilnya adalah 1457,04, dua angka di belakang koma ya. Kita bagi dengan 23. Ini kita kurangi dulu, 1509 dikurangi 1457,04. Hasilnya adalah 1,96 dibagi 23. Maka ini kita bagi dengan 23, hasilnya adalah akar 0,085. Bukan 1,96 ya, tapi 51,96. 51,96 dibagi dengan 23, hasilnya adalah akar dari 2,259. Hasilnya adalah 1,503. Ini adalah untuk nilai, ini sama ya, ini adalah nilai standar deviasi. Sedangkan S kuadrat ini adalah nilai dari varians. Nilai inilah nanti yang sama dengan perhitungan SPSS. Ini untuk sampel, untuk populasi juga caranya sama, tapi ini bukan N-1, tapi ini cukup N. Untuk perhitungannya caranya sama. Untuk yang F adalah koefisien varians KV. Koefisien varians bisa digunakan untuk membandingkan dua data dari sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan data hasil ujian statistika dengan ujian akuntansi. Rumus mencari koefisien varians adalah KV sama dengan XD min X bar. X bar di sini adalah nilai dari rata-rata atau min kali 100%, sehingga koefisien varians sampel untuk contoh di atas adalah SD dibagi dengan X bar, rata-ratanya adalah sudah kita cari. Untuk di pemusatan data min, hasilnya adalah 7,79. 1,503 dari standar deviasi ini kita dibagi 7,79 dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 19,3%. Artinya adalah bahwa jarak atau kedekatan variasi data ke rata-rata sebesar 19,3%. Sekarang skewness, distribusi data yang tidak simetris disebut miring. Skewness, distribusi miring ada dua, yaitu distribusi miring positif, ekor kanan lebih panjang daripada ekor kiri. Untuk yang positif ini ya, miring kanan. Dan distribusi miring negatif, ekor kiri lebih panjang daripada ekor kanan. Ini miring kiri, ini miring kanan. Miring kiri, ekor kiri lebih panjang dan sebagian besar distribusi adalah di sebelah kanan. Sebaliknya, miring kanan, ekor kanan lebih panjang dan sebagian besar distribusi adalah di sebelah kiri. Ini untuk kemiringan kurva. Interpretasi hasil skewness, jika skewness kurang dari min 1 atau lebih besar dari 1, maka distribusinya sangat miring. Jika skewness antara min 1 dan min setengah atau antara plus setengah dan 1, distribusinya adalah sedikit miring. Jika skewness antara min setengah dan plus setengah, distribusinya adalah simetris. Koefisien skewness dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Skewness G1 sama dengan M3 dibagi M2 pangkat 1,5 atau G1 sama dengan M3 dibagi dengan M2 pangkat 3/2, atau kalau kita menuliskan dengan akar-akar adalah M3 dibagi dengan akar M2 pangkat 3. Di mana M3 adalah sigma XI dikurangi X bar
X bar adalah min tutup kurung pangkat 3 dibagi dengan N. Dan M2 adalah sama dengan rumusnya ini tadi, tapi ini pangkatnya kuadrat. M3 atau M3 adalah sigma Fi, Xi min X bar pangkat 3 per Fi. Untuk M2 juga sama, tapi di sini adalah pangkatnya 2. Sekarang untuk sampel, Gi sama dengan akar N, buka kurung, N min 1 dibagi dengan N min 2 kali G1. Dimana untuk X bar adalah rata-rata, N adalah jumlah data, M3 adalah momen ketiga, dan M2 adalah varians. Berikut contoh perhitungan Skarnas dapat dilihat pada tabel 3.4. Nah, XI-nya tadi sama dengan yang tadi. Untuk data 5, untuk data 6 jumlahnya 4, data 7 jumlahnya 2, sampai data ke 10 jumlahnya 3. XI kali F 10. 10 ini didapatkan dari 5 dikali dengan 2. XI-nya 5, F-nya 2. Ini 6 dikali dengan 24, hasilnya adalah 24. Sampai dengan 10 dikali 3 hasilnya 30. Kalau kita jumlahkan semua dari 10 sampai 30 ini adalah hasilnya 187. Kita mau mencari rata-rata. 187 dibagi 24 adalah 7,79. Untuk XI min X bar adalah XI-nya 5. Ini dari 5 dikurangi dengan X barnya adalah 7,79. 7,79. Hasilnya adalah min 2,79. Ini tidak ada tanda mutlaknya dari ada minnya. Begitu juga sampai yang sini. Kalau yang bawah ini berarti XI berarti di situ adalah 10. XI-nya dari sini 10 dikurangi dengan X barnya adalah 7,79 atau rata-ratanya jadinya 2,21. Untuk XI min X bar kuadrat kali F adalah, kalau angka yang ini didapatkan dari sini ya, XI min X bar kuadrat kali F. XI min X bar adalah min 2,79 kuadrat, berarti min 2,79 kita kuadratkan dikali dengan F-nya. F-nya adalah di sini 2. Maka kali 2, maka hasilnya adalah 15,59. Misalkan lagi yang ini berarti XI min X barnya adalah 2,21 kuadrat, F-nya adalah 3, di sini 3, berarti kita kalikan 3, hasilnya adalah 14,63. Ini untuk mencari XI min X bar kuadrat dikali F. Kita jumlahkan hasilnya, kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 51,96. Bagaimana kalau untuk yang ini XI min X bar pangkat 3 kali F adalah, misalkan yang ini, data yang ini, XI min X bar pangkat 3 kali F adalah XI min X barnya, kita lihat di sini adalah 1,21. Untuk data yang ini ya, 1,21 kita pangkatkan 3, F-nya adalah 5, kita kalikan 5. 1,21 pangkat 3 itu kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 8,82. Begitu juga caranya dengan yang lain. Kita masukkan lagi, setelah kita dapatkan jumlah ini, kita jumlahkan dari min 43,51 sampai 32,31, jumlahnya adalah min 26,31. Kita masukkan ke rumus M2 sama dengan sigma Fi, XI min X bar kuadrat dibagi Fi. Sigma F ini XI min X bar kuadrat adalah 51,96 ini.
Kita bagi dengan F-nya adalah 24, maka hasilnya 2,61. Sedangkan untuk M3-nya, sigmanya adalah kita masukkan yang min 26,31 dibagi dengan 24, hasilnya adalah min 1,10. Kita masukkan ke nilai G1. Untuk G1 sama dengan M3 dibagi dengan M2 pangkat 1,5. Jadi pangkat 1,5 itu jadi G1 sama dengan M3 M2 pangkat 1,5. Kalau kita tulis bisa M3 M2 pangkat 3/2. Tahu M3 M2 sini akar pangkat 3. Jadi kalau ini M2-nya adalah M3-nya adalah min 1,10, sedangkan M2-nya 2,16, berarti di sini akar 2,16 pangkat 3. Jadi min 1,10 akar ini pangkatkan 3 dulu, ini sama dengan ya. Hasilnya adalah 3,174. Nanti sama dengan min 1,10 kita akarkan 1,781, maka min 1,10 dibagi dengan 1,781 hasilnya adalah min 0,344. Maka skala sampel G1 G besar sama dengan akar N-1 dibagi dengan N-2 kali G1 kecil. N ini adalah jumlahnya data, karena datanya 24, maka 24 dikali 24 dikurangi 1 dibagi dengan 24 dikurangi 2 dikalikan dengan G1-nya. Kalau dalam perhitungan seperti ini, maka ini bisa kita tulis 24 dikurangi 1 itu adalah 23, 24 dikurangi 2 itu adalah 22, kita kalikan dengan min 0,344. Seperti ini, maka ini harus kita kalikan dulu akar. Saya tuliskan di sini ya lanjutannya. Untuk 24 kali 23 adalah akar dari 552 dibagi dengan 22 dikali dengan min 0,344. Akar dari 552 adalah 23,49 dibagi 22 dikalikan dengan min 0,344. Ini 23,49 dibagi 22 ini kita bagi dulu, kemudian hasilnya kita kalikan min 0,344, maka hasilnya adalah min 0,369. Oleh karena koefisien kemiringan bernilai negatif, maka ekor kiri lebih panjang dan sebagian besar distribusi adalah di sebelah kanan. Karena antara min 1 sampai min setengah dan plus setengah adalah distribusi simetris. Terakhir, kurtosis. Koefisien kurtosis adalah ukuran keruncingan dari distribusi data. Makin runcing, makin kecil standar deviasi sehingga data makin mengelompok atau homogen. Ukuran keruncingan data dinyatakan dengan koefisien kurtosis yang dirumuskan sebagai berikut. Kurtosis alfa 4 sama dengan M4 dibagi dengan M2 kuadrat. Dan ekses kurtosis G2 sama dengan alfa 4 min 3. Di mana M4 adalah sigma MXI min X bar pangkat 4 dibagi N. Dengan M2 sama tapi untuk M2 adalah kuadrat. Atau M4 sama dengan sigma FI XI min X bar pangkat 4 dibagi FI, dan M2 sama rumusnya tapi adalah pangkat 2. Sampel ekses kurtosis G2 sama dengan N-1 dibagi N kali N-3 N plus 1 dikali dengan G2. G2 nya kita dapatkan dari yang atas ini tadi plus 6.
Kita langsung ke contoh soalnya. Di mana nanti X itu adalah rata-rata, N adalah jumlah data, M4 adalah momen keempat, dan M2 adalah varians. Interpretasi nilai G2 sebagai berikut. Jika G2 antara min 2 plus dan plus 2, model kurvanya normal atau mesokurtik atau distribusinya normal. Jika G2 kurang dari min 2, maka model kurva datar atau platykurtis. Jadi seperti ini platykurtis. Kalau ini tadi yang mesokurtis adalah distribusi normal. Jika G2 lebih dari plus 2, maka model kurva runcing atau leptokursis. Leptokursis yang ini adalah leptokursis. Berikut contoh perhitungan kurtosis dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai XI datanya dapat dari data tadi, data 5, frekuensinya 2, data 6, jumlahnya 4, sampai dengan data 10 adalah jumlahnya 3. Nanti ini dijumlahkan adalah totalnya 24. Nah, sedangkan untuk XI kali FI ini adalah XI-nya 5 dikali F-nya 2. Jadi ini 5 kali 2 dan seterusnya. Kalau XI min X bar-nya kita dapatkan dari rata-ratanya dari sini tadi sama dengan kurtosis, sama dengan squamous. XI-nya adalah 5 dikurangi dengan X bar-nya adalah 7,79. Jadi untuk yang ini tadi adalah dari XI-nya adalah 5 dikurangi X bar-nya 7,79. Nah, ini 5 ya. Hasilnya adalah min 2,79. Begitu juga dengan seterusnya. Misalkan di sini adalah XI-nya 9 dikurangi 7,79. Maka hasilnya 1,21. Untuk XI min X bar kuadrat kali F adalah untuk data yang ini misalkan. Ini adalah dari XI min X bar. XI min X bar-nya adalah 0,21, maka 0,21 kita kuadratkan dikali frekuensinya. Frekuensinya adalah 8. Maka ini dikalikan 8. Begitu juga misalkan dengan data yang ini adalah XI min X bar-nya adalah 1,21 kuadrat kalikan frekuensinya adalah 5. Maka di sini kali 5. Sedangkan untuk yang XI min X bar pangkat 4 kali F, misalkan data yang ini adalah XI min X bar-nya min 2,79. Min 2,79 kita pangkatkan 4 dikali frekuensinya 2. Nah, misalkan untuk yang ini, data yang ini ya. Ini adalah XI min X bar pangkat 4, XI min X bar-nya adalah 2,21, maka 2,21 kita pangkatkan 4 dikali frekuensinya adalah 3. Maka kita kalikan 3. Ini hasilnya adalah 71,35. Nah, untuk M2 adalah dari sigma FI XI min X bar kuadrat adalah sigmanya ini 51,96 dibagi FI-nya adalah 24, hasilnya 2,16, sama seperti squamous. Untuk M4 adalah dari sigma ini, sigma X FI XI min X bar pangkat 4 245,50 dibagi FI-nya adalah jumlah datanya 24 sama dengan 10,23. Kemudian kita lakukan perhitungannya. Alfa 4 adalah M4 10,23 dibagi dengan 2,16 kuadrat. Ini adalah 10,23 dibagi 2,16 kuadrat itu adalah 4,6656. Maka hasilnya adalah 2,182. Untuk mencari ekses kurtosis G2 kecil adalah alfa 4 min 3. Alfa 4-nya adalah 2,182 dikurangi 3. Ini dari rumusnya adalah min 0,818. Untuk rumus sampel ekses kurtosis G2 besar, N-1 dibagi N-2
dikalikan dengan N-3, N plus 1 dikali G2 plus 6, maka N-nya adalah jumlah datanya 24, 24 dikurangi 1, dibagi 24 dikurangi 2, dikali 24 dikurangi 3, buka kurung, 24 plus 1 dikali min 0,818, min 0,818 ini adalah dari nilai G2 kecil yang di atas ini tadi. Plus 6, maka 24 dikurangi 1 adalah 23, 24 dikurangi 2 adalah 22, 24 dikurangi 3 adalah 21, ini 24 ditambah 1 adalah 25, dikalikan min 0,818 ditambah 6. Maka ini 23 dibagi dengan, jadi ini perhitungannya, ini ada yang saya lompati perhitungannya. Jadi 23, 22 dikali 21 adalah 462. Kemudian 25 ini kita kalikan dengan min 0,818 adalah min 20,434 atau kita bulatkan gitu ya, plus 6. Maka di sini 23 dibagi dengan 462 adalah 0,50, ini hasilnya ini 0,050 dikali dengan min 14434, maka hasilnya adalah min 0,719. Oleh karena nilai G2 antara min 2 dan plus 2, maka model kurva normal mesokurtis atau distribusi normal. Nah, hasil ini harus sama dengan yang di SPSS. Ini untuk yang di SPSS, kurtosisnya adalah min, ini ada titik, berarti di sini di depan titik ini adalah angka 0. Min 0,719, jadi sama. Begitu juga dengan yang kurtosis, untuk yang squareness adalah min 0,368. Squarenessnya adalah min, di sini ada titiknya, berarti di depan titik adalah angka 0. Min 0,368. Standar deviasi juga hasilnya sama. Standar deviasinya adalah 1,503. Untuk varians adalah S kuadrat, di sini 2,259. Untuk hasil SPSS juga sama 2,259. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.